pasti akan lebih teliti untuk melihat kajian data tersebut. Teks tabel yaitu memperjelas suatu isi bacaan dengan ringkas dan menarik, memudahkan pemahaman isi dari kajian data, memberikan informasi singkat namun tetap jelas maksudnya, memudahkan dalam menyimpulkan isi tabel. Ciri teks tabel antara lain, terdapat kolom dan baris sebagai kumpulan data berupa angka atau bilangan yang terbukti benar, tidak disajikan dalam kalimat saja, terdapat judul di atas dan keterangannya di sekitar tabel. Kalimat dalam tabel singkat namun tetap jelas, maksudnya data biasanya dari pengukuran, ringkasan, pendataan, dan lainnya. Dapat berisi kata lampau yang terbaru, serta sajian data lebih mudah diterjemahkan. Struktur teks tabel terdiri dari yang pertama judul tabel. Judul tabel yaitu nama yang digunakan untuk menyampaikan dengan jelas isi dari informasi yang dijelaskan pada suatu teks tabel. Yang kedua, isi tabel. Isi tabel merupakan beberapa data yang disajikan dengan bentuk angka, diagram lingkaran, garis, dan diagram batang. Yang ketiga, keterangan tambahan. Keterangan adalah suatu informasi yang ada di dalam tabel. Keterangan pada tabel dapat ditemukan pada bagian bawah, atas, atau samping isi tabel. Dalam menyusun teks tabel, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan judul dari teks tabel yang akan dibuat. Lalu mengumpulkan data objek yang akan dimasukkan pada tabel. Setelah itu memasukkan data-data yang telah dicari sebelumnya ke dalam tabel yang telah dibuat. Setelah itu, buat keterangan tentang kata yang disampaikan pada tabel tersebut. Dan selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari teks tabel. Yang ini judulnya, ini isinya, dan ini keterangannya. Pelaksanaan pembelajaran di teks tabel. Tujuan dari pembelajaran adalah dengan melihat contoh dari tabel, maka siswa akan mengetahui bagaimana bentuk tabel. Dari pembelajaran adalah yang pertama, guru membuka pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memperlihatkan contoh tabel, dan guru meminta peserta didik mengamati cara pembuatan tabel agar rapi. Setelah itu, guru mempersilakan peserta didik mencoba membuat tabel, dan yang terakhir, guru memberitahu tujuan dan kesimpulan materi dari teks tabel. Penilaian dari FPP teks tabel. Yang satu, penilaian sikap dilihat dari bagaimana peserta didik bersikap selama proses belajar. Yang kedua, penilaian pengetahuan dilihat dari bagaimana peserta didik memahami teks tabel dan cara membuat teks tabel. Yang ketiga, penilaian keterampilan dilihat dari bagaimana cara penilaian kinerja peserta didik. Teks cerita petualangan adalah teks yang berisi kegiatan pengalaman seseorang atau sekelompok orang atau tokoh dalam menjelajahi sesuatu, baik tempat ataupun peristiwa yang tidak biasa dilakukan dan bersifat menantang, menegangkan, dan menimbulkan kegembiraan. Fungsi teks cerita petualangan yaitu sebagai cerita yang menghibur seseorang dan memberikan informasi, dapat membuat peserta didik lebih kreatif dan berekspresi dalam berkomunikasi, dapat meningkatkan kemampuan menulisnya dan imajinasinya, serta dalam teks cerita petualangan sikap tokoh yang positif dapat dijadikan contoh teladan. Ciri-ciri teks cerita petualangan yaitu isi teks menceritakan petualangan yang telah dilakukan, pelaku dalam cerita menggunakan kata ganti, menggunakan kata perbuatan atau aksi, menggunakan keterangan waktu lampau, menggunakan kata depan petunjuk lokasi, penulisannya tidak baku, memberikan perasaan bagi pembacanya, dan memberikan pesan moral. Struktur teks cerita petualangan. Yang pertama ada abstrak, yang berisi cerita singkat dari keseluruhan cerita. Bagian ini boleh ada, boleh juga tidak. Yang kedua orientasi, yaitu menjelaskan tentang tema, latar belakang, dan tokoh dalam cerita. Yang ketiga ada event. Event berisi urutan peristiwa atau kejadian sesuai dengan waktu yang runtut atau kronologis petualangan. Yang keempat ada koda atau reorientasi, yang berisi rangkuman dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Dan di sini juga terdapat pesan moral. Langkah-langkah menyusun teks cerita petualangan. Yang pertama, menyusun peristiwa yang terjadi sesuai dengan ide cerita yang telah dipilih. Yang kedua, mengembangkan cerita dengan gaya penulisan sendiri. Yang ketiga, memilih judul yang menarik. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali terhadap apa yang telah ditulis. Yang kelima, meminta pendapat ahli atau orang lain untuk menilai hasil yang kita telah tulis. RPP itu ditentukan terlebih dahulu untuk peserta didik kelas berapa dan semester berapa. Lalu tentukan tema dan subtemanya. Kompetensi inti yaitu kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran ini. Lalu ada kompetensi dasar, yang dimana kompetensi ini menjadi fondasi atau dasar sebelum melakukan pembelajaran dengan lebih lanjut. Lalu ada indikator. Indikator itu
media belajar. Ini sebagai sumber dasar atau media yang digunakan untuk pembelajaran sehingga pemahaman dapat lebih mudah tercapai. Lalu ada penilaian, yang dimana penilaian ini ada prosedur penilaian dan instrumen penilaian. Gunanya sebagai acuan apakah peserta didik telah Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teks laporan hasil investigasi. Teks laporan hasil investigasi adalah teks laporan yang berdasarkan temuan fakta yang ditemukan melalui wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Jadi, fakta itu bisa kita temukan melalui wawancara kepada narasumber, mengamati objek apa yang akan kita amati, dan studi pustaka yang diambil dari berbagai sumber. Apa saja langkah yang harus kita lakukan untuk menyusun teks laporan hasil investigasi? Nah, langkahnya itu yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik yang akan kita tulis. Yang kedua, setelah itu, kita bisa mengumpulkan berbagai informasi dengan melakukan investigasi atau penyelidikan dengan berbagai cara seperti wawancara atau mengamati. Dan yang terakhir, mengolah informasi dari hasil investigasi dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang di dalamnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu penjelasan, yang kedua fakta-fakta, dan yang terakhir itu kesimpulan. Teks laporan hasil investigasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu, strukturnya terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau kenyataan yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teks ditulis berdasarkan pengamatan atau investigasi langsung oleh pengamat. Jadi harus dilakukan penyelidikan langsung oleh pengamat melalui wawancara atau pengamatan. Ketika kita membuat teks laporan investigasi, strukturnya itu adalah judul, alat dan bahan, informasi umum yang berisi informasi yang bersifat umum dari objek investigasi, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan, dan kesimpulan pernyataan yang bersifat fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi. Ada 3 bagian penting yang harus ada di dalam teks laporan hasil investigasi. Yang pertama itu definisi umum atau penjelasan umum. Yang kedua fakta-fakta, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, contoh RPP-nya itu yang pertama, setelah membaca teks investigasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dan cara memperoleh data dari teks investigasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks investigasi,